Oke, selamat malam dulur. Masih bersama saya di Pendaki Tua Production. Saya Faisal dalam acara ngopi bareng pendaki. Di sebelah saya sudah ada seorang narasumber. Beliau juga dulunya pendaki, sekarang dia fokus untuk bekerja di masa depannya. Bisa memperkenalkan diri, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Wida Putra Cayanto, asal dari Jember. Saat ini ya sibuk untuk mengejar karir lah. Mengejar karir ya. Mas Wida ini menjadi pendaki ya, menjadi seorang yang hobi mendaki. Itu sudah berapa lama? Jadi mungkin mengawali dari cerita pertama pendakian ya. Ya. Dulu itu suka naik gunung atau kenal mendaki itu mungkin di umur 18 tahun. Pertama kali 18 tahun. Ya, pertama kali daki itu di Kawah Ijen, Banyuwangi. Karena kan domisili saya Jember. Nah, sama teman-teman SMA itu Kawah Ijen itu terkenal ramah lah untuk pendaki pemula. Akhirnya ya coba-coba daki. Di situ dulu belum ada ojek kayak sekarang, Mas. Yang iya. harganya 1,5 juta tuh kalau viral-viral kan itu. Di Kawah Ijen itu 1,5 juta. Ojek yang becak, ojek becak. Ojek manual. Ya, ojek becak. Ojek manual ya. Nah, itu. Jadi dulu daki pagi-pagi untuk ngejar blue fire-nya. Oh. Ya, itu. Lalu setelah itu masa SMA itu. Setelah lulus SMA, kebetulan ada waktu jeda untuk mau masuk perkuliahan. Nah, di situ ada kakak kelas, mas-mas kelas yang sudah satu tingkat di atas saya SMA, juga alumnus pramuka, itu ngajak daki gunung, kebetulan juga gunung langsung tertingginya Jawa Timur. Semeru. Gunung tertingginya Jawa, Semeru. Ngeri. Nah, karena excited ya, namanya pendaki awal yang awalnya nggak tahu gunung kayak gimana, akhirnya ya apa ya, seneng banget lah diajak itu. Pertama daki ternyata waktu itu banyak rombongannya, Mas, kurang lebih 20 orang. Nah, kalau dari Jember itu ke Semeru itu lebih dekat daripada Jember ke Kawah Ijen. Karena lewat Lumajang. 20 orang daki itu, tapi yang berhasil sampai puncak itu kurang lebih 8 orang. 7 sampai 8 orang sampai puncak. Dan salah satunya saya kebetulan. Di situ yang paling muda dan yang bisa sampai puncak. Nah, dari situ itu adrenalinnya tuh mulai apa ya? Meningkat lah, mulai meningkat karena pertama sudah sekali naik gunung sudah sampai puncaknya Semeru. Pasti rasanya itu pengen naik gunung yang lain. Selanjutnya kok karena ngerasain nikmatnya mendaki gunung dengan view yang seperti itu, pengalamannya seperti itu, dilanjut di perkuliahan itu masuk ke komunitas atau organisasi yang mendukung kegiatan alam bebas, yaitu pecinta alam, Mapala. Anak Mapala juga? Mapalanya kebetulan saya ini, Mas, Nikapala. Oh, siap. Mapala Nikapala di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Itu di tahun awal masuk saya 2014. Nah, waktu diklat karena ekspektasi saya itu pecinta alam itu naik gunung dan sampai puncak. Saya juga ngeremehkan aja, Mas. Ngeremehkan aja karena latar belakang saya kan sudah sampai puncaknya Semeru. Jadi di situ puncak tertingginya Jawa, pasti gunung-gunung yang lain lebih ringan lah. Ternyata ekspektasi saya salah besar, Mas. Masuk diklatnya Mapala itu, masuk untuk bergabung ke organisasi mahasiswa pecinta alam itu lebih berat daripada naik gunung Semeru. Meskipun gunungnya itu pendek gitu. Iya. Ya, itu mungkin sekilas dari awalan saya ke pecinta alam. Ke naik gunung.
Berarti sempat meremehkan ya? Sempat meremehkan. Karena sudah pernah mendaki gunung tertinggi di Langsung Jawa. awalnya sudah dari gunung tertinggi itu. Ngeri. Jadi beda kalau saya dulu awal mendaki itu di Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu, setelah Gunung Lawu baru ke Semeru dulu kalau saya. Jadi memang dari Gunung Semeru itu kan puncak tertinggi, karena puncak tertinggi Jawa ya kan. Itu kan alah kok enggak, Arjuna gampang lah. Karena kita sudah pernah mendaki gunung tertinggi di Jawa kan. Ya, ekspektasinya seperti itu, ternyata tidak. Jadi setiap gunung itu punya karakteristik berbeda-beda ya kan, malahan. Ada yang gunung paling panjang jalurnya se-Jawa, terus gunung terekstrim, terus gunung dan lain-lain. Oke. Lalu Mas Wida, terus setelah Gunung Semeru yang sebagai kategori puncak tertinggi di Jawa, setelah Gunung Semeru pernah mendaki gunung mana lagi? Nah, ini Mas. Jadi dulu karena sudah pertamanya itu di Gunung Semeru dan waktu itu sekali naik gunung sampai puncak, itu jadi prinsip saya naik gunung ke gunung-gunung selanjutnya. Jadi saya punya prinsip itu sekali naik gunung harus sampai puncak. Sekali naik gunung harus sampai. Jadi saya nggak mau naik gunung untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya atau kesekian kalinya ke puncak yang sama. Jadi satu kali naik gunung harus sampai puncak. Harus tuntas ya. Harus tuntas lah. Ibaratnya seperti itu. Jadi, nah kebetulan waktu itu di Gunung Semeru itu kan ada senior saya dari SMA itu yang kebetulan jadi salah satu anggotanya Mapala UI. Iya. Mapala UI. Nah, waktu itu jadi satu rombongan itu sama Mapala UI itu. Saya terus terang termotivasi karena dari segi persiapannya, dari segi toolsnya itu mencerminkan bahwa pendaki itu siap naik gunung. Nah, akhirnya saya masuk pecinta alam, lalu saya termotivasi untuk naik gunung ke gunung-gunung yang lain. Kebetulan sampai saat ini, sebelum saya lulus kuliah, itu saya sudah menuntaskan puncak-puncak gunung di Jawa Timur yang di atas 3000 mdpl. Jadi puncak gunung di Jawa Timur saya sudah tuntaskan. Lawu, Arjuna Welirang, Argopuro, Raung, Semeru. Ya. Wilis nggak termasuk? Wilis juga pernah. Wilis sudah? Wilis juga sudah. Nah, dan itu pun prinsip saya yang awal tadi, sekali naik gunung, sekali naik harus sampai puncak. Tuh. Sip. Nah, waktu itu ya mungkin yang bermasalah itu di Gunung Arjuna, Mas. Karena ternyata Gunung Arjuna ini kondisinya waktu naik gunung di gunung tersebut itu hujan, jadi akhirnya nggak bisa sampai ke dua puncak. Nah, di situ saya hampir meninggalkan prinsip saya yang satu kali naik gunung satu itu. Ternyata ada kesempatan lain, teman-teman yang lain waktu di lain kesempatan tuh ngajak Gunung Ulirang, puncak Ulirang dengan jalur yang berbeda. Jalur mana? Jalur Pacet. Trawas. Oh, Trawas. Ya, waktu awal saya di Arjuna itu pacet itu tadi. Di akhirnya tercapai. Selain puncak Gunung 3000 mdpl Jawa Timur, saya sudah ke puncaknya gunung di Bali, Gunung Agung. Juga pernah di waktu kuliah itu di Nusa Tenggara Barat, Rinjani. Nah, yaitu surganya para pendaki katanya. Iya. Karena kan ada Segara Anak kan. Segara Anak. Nah, dulu bukan yang kayak sekarang ya. Sekarang kan nggak bisa lintas jalur. Kalau dulu kan masih Sembalun Senaru. Ya. Jadi bisa lintas jalur. Sekarang kan kalau mau Sembalun aja. Naik turun Sembalun. Ada jalur lain itu kan. Yang baru itu. Kalau di Jawa Tengah, Mas? Jawa Tengah belum ini, Mas. Memang maunya itu next levelnya itu, maksudnya ada temen yang memang mau ngajak untuk ke
Jawa Tengah, tapi posisinya ya sekali puncak gitu aja. Belum ini. Sindoro Sumbing belum ya? Belum, Sindoro Sumbing belum. Oke. Berarti semua intinya semua gunung di Jawa Timur sudah pernah didaki ini ya? Didaki ya. Ngeri. Dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam jangka waktu 4 tahun kuliah saya. Oh, 4 tahun kuliah. Ya, 4 sebelum tahun. lulus berarti ya? Sebelum lulus. Jadi di waktu saya jadi mahasiswa pencinta alam yang aktif waktu itu. Nah, karena ini ya, karena apa motivasinya Mas Wida ini menjadi seorang mapala adalah untuk mendaki gunung dan mendalami ilmu gunung ya. Ya. Nah, ini Mas Wida sebagai pendaki atau sebagai mapala yang senang mendaki, itu apa ya? Pengabdian masyarakatnya Mas Wida, korelasinya Mas Wida sebagai seorang mapala untuk masyarakat itu apa ini? Nah, ada Mas. nggak? Maksudnya ada itu nggak? Maksudnya ada apa tuh namanya? Ada hasilnya nggak? Maksudnya Ya, dari ada mapala, ada dampaknya. Jadi ini menarik ini Mas. Jadi dulu itu karena benar kata sampean, awal saya itu kan karena ngelihat salah satu Mas SMA saya itu masuk Mapala UI. Dia dari segi persiapan dan toolsnya itu mumpuni. Itu saya masuk pecinta alam. Tapi ternyata setelah saya masuk mahasiswa pecinta alam, ikut organisasi ini, itu ekspektasi saya terbuka lebih lebar. Kenapa? Karena mahasiswa pecinta alam itu nggak hanya naik gunung aja. Iya. Satu, benar memang kita harus mempersiapkan kegiatan di alam bebas itu yang baik dan benar, aman untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk diri sendiri. Ternyata banyak kegiatan-kegiatan sosial di mahasiswa pecinta alam itu yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan. Apalagi kita kan juga didorong oleh pemerintah khususnya itu untuk lebih mengabdi kepada masyarakat. Iya. Jadi di mahasiswa pecinta alam ekspektasi saya terbuka lebih luas lah. Oke. Karena itu tadi ya, jadi menjadi seorang mapala itu juga didorong oleh pemerintah, bukan mapala saja. Jadi orang mahasiswa, menjadi seorang mahasiswa itu, apalagi khususnya sebagai mapala, mahasiswa pecinta alam, mencintai alam, itu kan didorong oleh pemerintah untuk lebih terjun ke masyarakat dan mencintai lingkungan. Ya. Nah, untuk Mas Wida sendiri, pendapatnya sampean, mapala di Indonesia ini, ya mapala di Indonesia itu contoh untuk pengabdian masyarakat dan lingkungan di sekitarnya itu seperti apa itu? Nah, gini, saya ingin sharing ya ke pemirsa-pemirsa juga. Mungkin tanggapannya kan melihat mapala itu kan mungkin banyak yang persepsi bahwa mapala itu negatif, jorok. Iya, jorok. Banyak mahasiswa-mahasiswanya atau anggota-anggotanya itu yang kuliahnya molor. Nah, tapi gini Mas, harus diketahui, jadi mahasiswa pencinta alam ini khususnya di perkuliahan itu didukung banget sama pemerintah. Contohnya apa? Jadi di salah satu proyeknya pemerintah, salah satu bidang di sub bidang pemerintahan itu di Kementerian Riset dan Teknologi, Ristek, itu mahasiswa pencinta alam itu dikasih ruang untuk berkontribusi ke pemerintah langsung, khususnya lingkungan. Nah, contohnya gini. Jadi di salah satu di proyeknya pemerintah itu di Kementerian Riset dan Teknologi itu ada forum. Forum itu menaungi seluruh mahasiswa pencinta alam seluruh Indonesia. Itu untuk membahas atau mengkaji masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, nanti setelah forum itu menyetujui beberapa poin yang paling penting di forum tersebut, itu diserahkan ke pemerintah dan itu nanti jadi tujuan objek pemerintah untuk mengeksekusi. Contoh nih, di waktu
saya waktu itu 2014 sampai kurun waktu 2018 itu ada masalah di kebakaran hutan di Kalimantan. Kan banyak itu. Iya, iya, iya. Sampai asapnya ke Sampai luar negeri. Ke Malaysia, Ya, Singapura, Brunei itu ya. di forum itu mahasiswa juga ngasih sumbangsih pemikiran tentang cara mengatasinya, masalahnya apa saja. Seperti itu. Jadi di situ pemerintah juga memberikan ruang untuk mahasiswa itu berkontribusi ke masalah tersebut. Masalah lingkungan itu ya. Masalah lingkungan itu. Jadi memang sebenarnya kalau saran saya sih, mahasiswa pencinta alam itu ruangnya itu banyak untuk berkontribusi ke negara. Seperti itu. Sosialnya itu dinaungi banget lah. Menurut saya sih seperti itu. Ya, ya. Dan masih banyak contoh lain ya. Maksudnya nggak cuma isu-isu yang beredar di masyarakat, isu-isu yang besar ya, maksudnya kayak kebakaran hutan, terus kayak pencemaran limbah pabrik. Ya, pencemaran limbah pabrik. Jawa Timur pernah mengusulkan itu, Mas, salah satunya. Limbah pabrik di Sungai Brantas. Itu jadi sorotan utama waktu itu mahasiswa pencinta alam di Jawa Timur. Jadi rangkaiannya itu gini, Mas. Di suatu daerah itu ada semacam segmen atau wilayah-wilayah sendiri untuk membahas masalah tersebut, nanti dibawa ke Korwil gubernur atau provinsi. Nah, itu dibahas lagi, di situ disepakati berapa poin yang mungkin akan dibawa ke pemerintah pusat. Ya, ke nasional, nanti di forum nasional disaring lagi jadi 1 atau 2 poin yang untuk diserahkan ke pemerintah. Itu acaranya 2 tahun sekali. Jadi memang mahasiswa itu mahasiswa pencinta alam itu khususnya itu dikasih ruang besar lah untuk kontribusi ya. Untuk kontribusi. Selain itu kan banyaklah mungkin kegiatan-kegiatan Mapala itu yang lebih ke sosial, itu contohnya ada bencana alam. Itu kan pastilah, pasti. Mahasiswa itu harus khususnya mahasiswa pencinta alam ya. Ya, khususnya mahasiswa pencinta alam. Jadi nggak cuma isu-isu yang beredar, tapi juga turun langsung ke masyarakat ya. Ya, turun langsung ke masyarakat. Contohnya kan kayak apa itu namanya? Seumpama ada contohnya kemarin di Lombok dan Palu. Ya, gempa bumi. Itu kan sejumlah relawan khususnya mahasiswa pencinta alam itu kan turun langsung ke lapangan ya. Untuk apa itu membantu para relawan yang lain ya, membantu masyarakat yang terdampak oleh ya, mengevakuasi dan sebagainya. Kemarin juga ada di Semeru kan, ada erupsi itu ya, juga kami juga turun. Banjir di Jawa Barat itu juga ya, banyaklah kegiatan kita. Khususnya kalau bencana alam itu biasanya kalau di Mapala kan ini ya apa tuh dalam bentuk SAR ya berarti ya? Ya, kita biasanya relawan-relawan itu masuk ke sub SAR itu tadi. Oh iya. Nanti di SAR itu ada pembagiannya lagi-lagi. Subnya sendiri-sendiri. Entah dapur umum, entah yang di lapangan, entah administratif. Iya, benar. Dan selama Mas Wida berkontribusi di Mapala, pernah nggak Mas langsung, maksudnya selama di Mapala itu Mas Wida selama 4 tahun ya, berarti 4 tahun untuk menjadi anggota aktif di Mapala, itu ikut turun langsung ke masyarakat. Dari pengalaman sampean ada nggak? Ya pernah. Yang terdekat mungkin waktu itu ada evakuasi di salah satu gunung di Semeru waktu itu ada orang hilang. Ya saya pribadi turun langsung karena mungkin dari segi jarak dari rumah dekat. Waktu itu langsung turun. Di Palu juga pernah. Oh, Palu kemarin berangkat tadi? Ya. Oh iya. Jadi ya banyaklah kegiatan alam bebas, kegiatan pencinta alam yang support. Karena kan kalau kegiatan alam bebas khususnya kalau mendaki gunung itu kan memerlukan gear yang safety ya. Nah, untuk turun langsung seperti kayak SAR bencana alam itu apakah harus seproper saat mendaki gunung atau kegiatan alam bebas yang lain? Ya pasti kan kita punya ini Mas, apa sub bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau di pencinta alam itu kita dibekali awalnya, dibekali pemahaman tentang bahasa kasarnya itu tanggap bencana lah. Bahasa kasarnya tanggap bencana ya. Jadi saat sebelum ada bencana itu kita sudah dibekali tentang
bagaimana cara kontribusi kita di lapangan, terus mungkin alat-alat apa aja yang kita bawa. Jadi ya jangan sampai kita itu jadi relawan untuk membantu mengevakuasi, malah kita yang dievakuasi kan. Itu kan lucu kan Mas. Nah, jadi di situ kita di awal sebelum ada masalah itu kita sudah dibekali. Jadi ya di masalah penyelam itu diajari itu juga. Oh, diajari juga ya juga. untuk tanggap bencana ya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi untuk pengabdian masyarakatnya kan sudah kita bahas sama Mas Wida ya. Berarti nah sekarang tanggapan Mas Wida terhadap akhir-akhir ini, maksudnya banyak isu yang beredar itu anggota Mapala atau maksudnya penggiat alam bebas itu berdemo di depan kantor pemerintahan khususnya. Nah, berdemo hanya keluar saja tapi tidak ada action. Itu tanggapannya sampean seperti apa ini? Sebenarnya gini Mas, saya dari sudut pandang yang pernah jadi mahasiswa pencinta alam yang aktif, itu sangat menyayangkan. Karena apa? Kita itu beda ya dengan organisasi di kampus yang lain. Contohnya mungkin eksekutif atau himpunan di kampus itu beda. Karena kita itu sudah diberi ruang untuk berkontribusi. Ya, jadi kurang apa kita itu? Jadi kalau kita memaksimalkan ruang itu tadi, kita bisa lebih berkontribusi langsung loh ke lingkungan, ke bangsa ini, ke negara ini. Jadi sangat disayangkan kalau ada mahasiswa pencinta alam yang masih butuh ruang lagi. Kan demonstrasi itu kan sebenarnya butuh ruang. Iya. Nah itu menurut saya perlu dipertanyakan ini kontribusinya. Gitu ya. Berarti apa ya? Sia-sia berarti. Ya, menyayangkan. Beda kalau memang eksekutif itu kan mungkin kurang ruang. Tapi kalau kita di mahasiswa pencinta alam itu sebenarnya cukup ruangnya, sudah terbuka lebar. Apalagi untuk menangani isu-isu lingkungan yang ada di negara kita. Ya. Kita memang diberi ruang. Oke. Lalu terus lagi untuk sesama Mapala nih ya, jadi kan pas Mas Wida ini ngesar ya, contohnya kegiatan SAR apa itu pengabdian masyarakat ya, contohnya pas di Palu untuk apa itu SAR bencana alam. Nah itu kan banyak kalangan ya. Ada Basarnas, ada BPBD, ada SAR OPA yang lain. Itu koordinasinya seperti apa? Sampean sama Mapala yang lain itu seperti apa? Nggak hanya Mapala juga Mas ya, organisasi pencinta alam yang lain kan nggak hanya Mapala juga. Ada banyak di kalangan khususnya luar Jawa itu malah banyak organisasi pencinta alam. Jadi bukan dari kalangan mahasiswa. Oh gitu. Jadi itu banyak yang menjadi relawan juga, banyak yang berkontribusi. Nggak hanya kegiatan Palu, semua kegiatan. Contoh kecil aja, tanam pohon. Biasanya tanam pohon di beberapa gunung itu hampir setiap tahun itu OPA ini yang mengawali untuk kegiatan tersebut. Nah, sosial di organisasi pencinta alam khususnya itu kita itu sangat solid Mas, sangat erat sekali persaudaraannya, karena mungkin sama-sama menyandang atau menganut kode etik pencinta alam kita. Jadi persaudaraan di seluruh organisasi pencinta alam itu sangat erat. Saya itu Mas ya pernah waktu naik gunung ini, hanya naik gunung biasa. Waktu itu ke Gunung Rinjani. Jadi kan beda pulau. Saya itu ditampung sama Mapala sana. Mapala dari waktu itu di Universitas Mataram. Ditampung di sana. Jadi ya saya dapat tumpangan gratis untuk menginap, bermalam di sana. Kedua, saat di perjalanan ketemu organisasi pencinta alam yang lain. Akhirnya sampai sekarang pun masih kontak-kontakan. Sudah beda pulau Mas. Itu waktu itu saya ketemu di Rinjani itu orang Bitung. Orang Bitung. Akhirnya sampai sekarang saya sudah
lulus atau lulus kuliah ini, Nah. waktu saya pernah ada kerjaan di sana itu ya masih dianggap saudara gitu karena pernah ketemu di suatu perjalanan yang sama. Iya, 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 iya. Jadi sosialnya teman-teman di organisasi pencinta alam ini sangat erat. Waktu di Bitung itu saya juga dikenalkan di anggota-anggota organisasinya masih aktif kan sampai sekarang. Jadi ya di sana menganggap saya tamu tapi ya saudara juga. Jadi akhirnya ya dijamu sebaik mungkin. Jadi memang Keluarganya erat. iya, iya. Keluarganya erat. Meskipun beda pulau, terus beda bahasa, beda budaya, Ya, kalau kita bertemu, oh apalah. Ya, ya, berarti kita memang harus anu ya, ya. memang seharusnya kita mapalah berarti kita saudara. Ya, banyak juga Mas organisasi pencinta alam lain yang dari luar itu ke sekretariat kami sampai berbulan-bulan. Itu dia nggak ngeluarin uang sama sekali. Jadi ya Oh iya, iya, iya. itu ya kita anggap keluarga sendiri lah. Iya, Jadi iya. makan ikut kita, kegiatan ikut kita, Tidur ikut kita. tidur ikut kita. Itu banyak Mas di perjalanan saya jadi mahasiswa pencinta alam dulu. Oke. Jadi kalau mau berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, apakah harus menjadi mapala Sebenarnya atau tidak. pencinta alam? Sebenarnya tidak. Kita tuh bisa sesuai passionnya sendiri-sendiri lah. Bahasanya gitu. Cuma mungkin wadah yang tepat untuk berkontribusi di alam bebas itu mungkin di lingkungan itu mungkin lebih ke terwadah dengan baik lah kalau di pencinta alam gitu. Karena memang ya tadi itu support dari pemerintah ada. Jadi kan kita bisa turun langsung berpengaruh ke lingkungan tersebut. Nah, karena ini ya ada support dari pemerintah. Dari pemerintah sendiri tuh apakah ada juga pemerintahan yang kontra dengan misi seorang pencinta alam? Sebenarnya selama saya jadi anggota mahasiswa aktif itu kita open aja. Jadi nggak pernah ada Kontra. intervensi lah, nggak pernah ada intervensi dari pemerintah. Jadi pemerintah membuka seluas-luasnya. Itu Mas. Nah, kebanyakan untuk program-program dari Mapala yang dinaikkan ke pemerintah pusat itu kebanyakan program-programnya itu terlaksana apa enggak? Maksudnya Ya, kalau contoh ya, kita menemukan isu di Surabaya itu apa itu namanya, daerah aliran sungainya kotor, terkontaminan oleh limbah pabrik. Ya. Apakah langsung ditangani oleh pemerintah itu langsung atau nunggu dari masyarakat sendiri untuk jadi berkolaborasi dengan pemerintah? Jadi gini, kadang memang karena jangkauan pemerintah itu luas Mas ya. Ada isu-isu yang memang disepakati dan turun langsung pemerintah. Tapi jikalau pemerintah itu tidak melirik atau menganggap itu penting, kita tuh biasanya turun langsung Mas. Turun langsung. Jadi contohnya ada nih. Berarti dari memang kalau dari pemerintah lama untuk penanganannya, dari kita sendiri langsung turun langsung. Turun langsung. Pernah itu di kali daerah Surabaya itu Jagir itu kita full bersih kali gitu. Jadi turun langsung dari pencinta alam langsung pencinta alam Surabaya itu berkumpul koordinasi, kita eksekusi di situ. Cleaning area sungai situ. Di daerah Jagir. Ya, daripada kita hanya bisa berkoar-koar atau menuntut-nuntut, kita turun langsung. Banyak sampai sekarang pun mahasiswa pencinta alam yang saya naungi itu, yang saya ikuti itu banyak kontribusi ya. Contoh nanam terumbu karang, masih terus gitu. Nanam terumbu karang, terus tanam bakau itu masih dilakukan sampai sekarang. Tanam pohon. Berarti itu ya termasuk apa ya namanya ya? Tergolong demonstrasi ya apa tuh demonstrasi sih, berarti tergolong kegiatan tersebut yang
pemerintah turunnya lama, terus kita langsung turun ke Ya. masyarakat, itu tergolong untuk tindak protes kita terhadap Ya, pemerintah, tapi langsung turun langsung. turun langsung ya, Iya, kita benar. nggak nunggu lah, nggak nunggu. Kalau memang dirasa ini urgent ya kita langsung eksekusi langsung lah. Iya benar. Jadi teman-teman ya nggak cuma Mapala ya, nggak cuma Mapala, semua aspek masyarakat lah. Jadi kita nggak kalau dirasa dari petinggi ya, dari petinggi kita untuk turun langsung ke masyarakat itu lama ya, kita yang bisa untuk turun langsung tanpa keluar-keluar, tanpa protes AIUEO, ya kita harus turun langsung berarti kan ya. Ya, jadi pernah Mas di suatu momen itu ada ini forum waktu itu yang mau bahas tentang action tadi. Itu di salah satu kampus lah di Surabaya. Itu ngumpulin semua mahasiswa ini, semua mahasiswa pencinta alam di wilayah Surabaya. Itu kita rapat waktu itu, rapat koordinasi dan lain sebagainya. Itu ada salah satu petingginya Mapala itu yang melontarkan suatu ucapan. Mungkin itu membekas di pikiran saya. Jadi salah satu ungkapannya gini, kita itu Mapala, kita itu lahir dari awalnya mahasiswa pencinta alam itu yang kontra ke pemerintah, kasarnya gitu. Ya, kita kalau memang nggak difasilitasi ya langsung action gitu, langsung turun langsung. Jadi sempat waktu itu para petinggi itu tua-tua Mas waktu itu. Jadi sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun di atas saya lah. Waktu saya masih aktif itu turun juga untuk kontribusi untuk lingkungan di sekitar kita di Surabaya itu sendiri. Memang kita agak tunggu AIUEO lah. Iya benar-benar. Jadi sebagai apa itu namanya, protes kita ya, tapi protes dengan action. Ini keren ini, protes dengan action. Ini beda dengan yang lain, jadi protesnya kan protes keluar-keluar dan lain sebagainya. Nah, ini protesnya langsung action. Sebenarnya protes yang langsung action seperti ini tuh dibutuhkan nggak sih Mas? Maksudnya masyarakat tuh merasa terganggu apa enggak? Atau apa ya, mendukung, terganggu atau mendukung untuk masyarakat itu selama ini? Sebenarnya seperti ini Mas, kita itu harus kolaborasi, contoh mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu ini ada berita tentang Pandawa Group yang Pandawara itu yang membersihkan sungai di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Itu kan hanya beberapa hari saja bersih, tapi terkontaminan lagi sekarang. Banyak lagi sampahnya. Itu kan kita perlu apa ya? Saling mengisi lah. Sekarang gini Mas, contoh Pandawara Group itu membersihkan sungai lah. Katakanlah membersihkan sungai. Mau sampai kapan Pandawara itu membersihkan sungai seluruh Indonesia? Kan nggak bisa. Tapi kalau ada kebijakan politik dari pemegang kekuasaan atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lah, kegiatan itu lebih ringan. Jadi nggak butuh Pandawara yang lain gitu. Iya, benar. Kebijakan politik aja sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi sampai kapan kita mengandalkan? Butuh memang ada itu kan letupan atau percikan dari teman-teman yang bawah. Tapi ya kebijakan politik harus digunakan. Iya. Biar lebih banyak kontribusinya, biar lebih besar kontribusinya. Dan juga saya rasa untuk kontribusi masyarakat sekitar juga kita harus kolaborasi juga. Jadi nggak cuma kita saja yang turun dari organisasi aja yang turun ke lapangan, tapi kita juga mengajak semua aspek masyarakat untuk mengikuti kegiatan kita tersebut kan ya. Mungkin lebih detailnya itu road case-nya kita harus tahu Mas. Jadi contoh di Surabaya lah dulu. Setahu saya warga sekitar yang buang sampah ke kali contohnya. Itu sebenarnya masalahnya itu karena
tempat pembuangan sampah yang tidak tersedia. Hmm. Nah, di situ kita harus tahu masalahnya. Jadi kalau kita bersihin sampah kali dari sampah itu tapi warganya tetap nggak terfasilitasi tempatnya, ya tetap aja warga tetap buang gitu. Benar. Harusnya edukasi tentang tempat pembuangan sampah masyarakat itu terpusat. Iya. Jadi masalah-masalah itu tuh tetap bisa kita atasi gitu loh, bisa terselesaikan. Paling enggak minimalisir ya. Ya meminimalisir lah. Meminimalisir masalah itu tadi. Jadi harus ada kolaborasi yang jelas. Benar. Oke. Terus lagi Mas Wida juga kan seorang pendaki ya. Ya. Nah, pendaki gunung. Kan kebanyakan juga pendaki gunung di Indonesia, ya kebanyakan, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Itu hanya naik dan turun gunung saja. Ya. Nah, naik dan turun gunung. Sebaiknya seperti apa? Nah, kita saat ini itu gunung-gunung di Indonesia itu sudah mulai naik level ya. Contohnya naik level itu gimana? Karena di setiap gunung sekarang sudah ada pos base camp pendakian. Nah, di situ ada briefing, ada instruksi untuk dari segi keamanan, dari segi tingkah laku, etika di gunung seperti apa. Itu perlu dimaksimalkan lagi. Jadi sekarang sudah naik level, untuk naik gunung perlu booking, perlu ada briefing juga di posisi tersebut. Itu memang dibutuhkan karena itu mengedukasi awal. Contoh di gunung-gunung di sekitaran Surabaya aja ini sekarang sudah menerapkan bahwa ada bawa trash bag untuk mengumpulkan sampah. Nanti di bawah saat turun itu juga ditinjau sampahnya dibawa pulang apa enggak gitu. Jadi edukasi itu penting. Dan sistem-sistem itu perlu ditingkatkan lagi supaya meminimalisir masalah di kita kan juga nggak mau Mas gunung kita yang awalnya jadi tempat refreshing kita tapi lama-lama jadi sampah gitu. Iya, kita akan memindahkan sampah akhirnya masalahnya. Jadi setuju gak? Maksudnya kalau setiap pendaki itu pulang setiap pendaki pulang mendaki kita bawa sampah. Setiap pendaki. Jadi satu orang bawa sampah satu trash bag. Minimal dia itu harus membawa sampahnya sendiri. Dia harus bertanggung jawab lah atas apa yang dia bawa gitu. Karena itu penting untuk lingkungan kita. Tapi masih banyak gak sih gunung-gunung di Indonesia itu yang maksudnya gunung-gunung di Indonesia itu masih kotor oleh sampah pendaki, itu masih banyak gak sih Mas? Menurutnya sampean? Ya apalagi kan di gunung-gunung di Indonesia ini per pos itu sudah terdapat warung atau ya faktanya kan sekarang gini Mas. Jadi banyak organisasi pencinta alam itu yang hampir setiap bulan, hampir setiap tahun itu bersih gunung. Berarti kan masih banyak sampah yang tertinggal. Jadi ya harapannya tetap teman-teman bahasanya kalau sekarang mungkin pendaki FOMO itu yang pendaki FOMO yang bawa sampah tapi nggak dibawa pulang gitu loh, bawa perbekalan atau apapun itu, malah sekarang eksistensinya di gunung dibuat joget-joget, itu kan kurang etik lah. Kurang etik, meskipun tempat gunung itu buat refreshing, cuma kan ya nggak seharusnya lah itu jadi tempat seperti itu. Itu menurut sampean. Jadi setuju ya, maksudnya kalau setiap pendaki itu harus minimal membawa sampahnya sendiri turun. Jadi meminimalisir atau malah menghilangkan sampah di gunung itu malah bagus sekali. Ya, kalau bisa ada seliweran di rutenya atau di jalurnya pendaki itu bawa aja sampahnya. Ini ada nih Mas ya. Pernah saya membaca di Google itu ada salah satu gunung di Indonesia, salah satu gunung. Itu setiap titik di jalur pendakian itu ada tempat sampahnya.
Ya. Itu menurut sampean gimana? Maksudnya tempat sampah loh ya, maksudnya tempat sampah maksudnya apa ya? Tempat berkumpulnya sampah gitu. Jadi kita ndaki, oh tempat Ya sampah sebenarnya gitu. Itu gimana ya kalau menurut sampean itu? itu sebenarnya paradoks juga ya Mas ya. Karena gini Mas, eh mungkin panitia atau eh penyedia jasa atau penyedia apa ya, panitia di lingkungan itu atau di pos pendakian itu jengkel mungkin Mas. Hmm. Karena banyaknya sampah yang tercecer atau itu kan sarkasme itu sebenarnya. Iya. Menurut saya karena seharusnya yang pendaki lakukan itu bawa bawa sampahmu kembali kan gitu. Mm-mm. Itu kan membebani panitia yang berjaga di situ. Memang benar kita itu naik gunung bayar ya, bayar katakanlah bayar. Tapi kan ya nggak etis lah kalau Iya, itu lingkungan. iya lingkungan sampahmu kok ditaruh situ gitu loh kan, Mm-mm. nggak etis itu sebenarnya. Sarkasme aja menurut saya itu. Seharusnya ya nggak seperti itulah. Sarkas ya. Iya benar sih. Harusnya ya sampah itu bawa turun, Bawa turun. jangan mengotori jalur pendakian khususnya ya kan ya. Ya. Oke. Oke. Jadi untuk nggak cuma mapala atau pecinta alam yang bisa menjaga lingkungan kita, tapi seluruh aspek masyarakat ya berarti ya. Ya. Yaitu eh, organisasi masyarakat, terus bahkan itu apa itu namanya anak-anak SMA yang baru mengenal pendakian ya berarti itu harus tetap menjaga kebersihan lingkungan gunung berarti ya kan ya? Ya. Untuk kalau kalau pendaki kan ya. Terus apalagi sampah yang terdapat di gunung itu rata-rata kan plastik Mas ya. Plastik itu kalau setahu saya plastik itu dulu kan saya Ya memang terurainya lama. dari divisi konservasi plastik itu terurainya lama bahkan bisa ratusan tahun itu baru bisa terurai ya. Pernah itu Mas, jadi saya mendaki ke salah satu gunung di Jawa Timur itu saat saya rest di sebuah pos itu saya menemukan sampah yang eh, apa tuh expirednya itu tahun 87, Keluarannya ya. keluaran tahun 87 expirednya itu 87. Itu waktu itu saya mendaki di tahun 2016, tahun 87, udah berapa tahun itu bersarang di situ sampahnya itu masih belum terurai, masih bisa dibaca tulisannya itu masih bisa dibaca. Nah, kalau kita tetap meninggalkan sampah di situ, gunung ini mau mau jadi apa ya kan? Kalau kalau masih ada sampah itu, jadi memang kita tetap memang kita kalau mendaki itu jangan memikirkan diri sendiri, maksudnya egoisme. Aku menenggah gunung, aku ben apa jenenge? Aku ben iso refreshing delok delok keindahan alam. Tapi nek keindahan alamnya itu terkotori oleh sampah ya apa indahnya gitu kan ya. Ya benar Mas. Jadi ada pepatah yang bilang itu eh, alam itu bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi warisan kita ke Anak cucu kita. Benar. Nah, terakhir ya, ini untuk terakhir kali. Untuk gunung yang beberapa gunung di khususnya di Jawa lah. Itu kan beberapa gunung di Jawa itu kan ada setiap pos ada warung, terus ada yang jualan. Itu menurut sampean itu seperti apa sebagai penggiat alam bebas? Apakah apakah menguntungkan pendaki atau malah merugikan alam atau lingkungan? Saya rasa gini Mas. Jadi yang pertama itu kan ada faktor tentang keamanan. Jadi naik gunung itu kan resikonya besar juga ya di alam bebas. Jadi mungkin adanya warung-warung itu kan juga meminimalisir masalah dari segi kecapean mungkin. Karena kayak contohnya di Lawu itu ada
waru yang sampai di puncaknya loh. Sampai di puncak itu. Banyak juga di waru-waru di gunung-gunung lain itu ada waru-waru di pos-posnya. Itu sebenarnya kan meminimalisir untuk pendaki atau ya pegiat alam bebas itu yang kelelahan. Itu baik. Cuma resiko lainnya kan ada mungkin dari segi keindahan alamnya itu mungkin agak berkurang lah ya. Agak berkurang ya. Gak apa-apa aja, yang penting batas-batas itu nggak sampai jadi masalah lah, jadi masalah menurut saya itu. Ya namanya sekarang apa, berwisata ya, gunung itu jadi wisata ya, nggak apa-apa lah, cuma ya harus tahu batas-batasnya. Menurut saya sih seperti itu. Apapun yang berlebihan itu nggak baik lah. Pentingnya yang namanya edukasi ya berarti. Jadi hampir setiap hampir setiap base camp di gunung sekarang itu selalu menginformasikan kepada pendaki-pendakinya itu selalu membawa turun sampah, ya kan. Nah, minimal sampahnya minimal sampahnya pendaki tersebut dibawa turun. Kalau bisa sampahnya orang lain yang tercecer bawa turun juga. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sampah yang di gunung ini karena pomone kok akeh sampai kan, kok banyak sekali sampah di sini, tak bakar. Itu gimana? Nah, ini Mas. Tak bakar ya sampai, maksudnya timbangannya tak go mudun, tak bakar ya sampai. Jadi sewaktu saya masih aktif mahasiswa pencinta alam, masih aktif jadi mahasiswa, aturan untuk membakar sampah di gunung atau membakar atau membuat api pun itu sudah keluar sebenarnya. Jadi bahaya juga karena di gunung ini kan nggak hanya manusia yang ada di sana. Api itu juga bisa mengundang hewan-hewan buas yang datang. Nah, selain bahayanya itu juga namanya sampah Mas ya. Nggak ada kan namanya suatu sampah itu hilang atau energi itu hilang dengan cara dibakar. Membakar itu sebenarnya itu memindahkan masalah ke tempat lain. Yang awalnya itu berbentuk, jadi entah itu kertas, entah itu plastik, entah itu apapun, kita bakar, itu kan sebenarnya memindahkan sampah itu ke udara. Nah, di waktu saya jadi mahasiswa pencinta alam itu, di waktu saya masih menjadi mahasiswa aktif itu, isu tentang menggunakan api di alam itu sudah dihilangkan. Jadi ditiadakan lah. Sampah itu ya harusnya dibawa pulang, dibawa turun, nanti diturun pun itu ada posnya sendiri untuk pengumpulan sampah. Syukur-syukur bisa dibawa pulang, dibawa di rumahnya masing-masing gitu. Dan ya memang nggak dibakar. Jadi ada pendistribusian sendiri untuk sampah itu sendiri. Jadi nggak boleh lah sampah itu dibakar. Karena apalagi bakar di gunung ya. Apalagi dibakar di gunung karena sampah itu kalau kita bakar memindahkan sampah yang jadinya ada jadi ke udara gitu. Jadi polusi udara. Ya. Apalagi kan kalau di nalar apalagi kan di gunung dengan ketinggian 3000, di atas 3000 kita bakar sampah di situ kan di atas 3000 mdpl itu kan kadar oksigen udah menipis. Ya. Nah, berbeda. Kita sudah memasuki ranah langit ya, ranah langit ya. Level langit ya. Untuk mencapai ozon kan lebih dekat kan itu malah membantu perkembangbiakan yang namanya global warming ya. Cepat global warmingnya itu kalau dinalar seperti itu. Tapi kalau dari sisi sainsnya sampah plastik kalau dibakar masih menjadi plastik. Bener kan? Ya. Nah, sampah plastik, coba kalian teman-teman penonton, kalau sampai punya sampah plastik nih, bungkus kopi atau bungkus jajan ya, sampai bakar. Sampah plastik yang sampai bakar itu, kalian bakar itu berhasil terurai atau tidak? Pasti sampah plastik itu tetap menjadi plastik.
100% saya jamin seperti itu. Ya. Oke, jadi untuk Mas Wida sendiri, pesan Mas Wida untuk masyarakat ataupun pencinta alam sekarang yang FOMO ya kan? Yang FOMO pencinta alam sekarang kan FOMO ya. FOMO itu apa sih, Cuk? Algaru. Ya FOMO lah ya. Pencinta alam FOMO itu pesannya apa nih untuk masyarakat dan khususnya Mapala atau pencinta alam, organisasi pencinta alam di Indonesia ini? Apa pesannya ini? Tentang lingkungan. Ya, menurut saya gini, pencinta alam sekarang itu harusnya lebih teredukasi ya, untuk memberi contoh Yang pendaki-pendaki lain, Iya, atau pendaki-pendaki yang mungkin belum edukasi atau belum tahu tentang Gimana sih? bahaya-bahaya Iya. gimananya di kegiatan alam bebas itu, di alam bebas itu. Minimal mereka jadi role model lah, contoh lah. Ya, Contoh ya. untuk teman-teman pendaki yang Awam. yang awam tadi. Juga gunung itu dijadikan semestinya tempat berkegiatan semestinya. Jangan ada yang akhir-akhir ini kan banyak yang cari FYP untuk Iya. sosial medianya, itu juga itu kurang etis lah di gunung, karena kita berkegiatan di alam bebas itu cari refreshing, dari rekreasi ya, biar tenang juga. Jadi harapannya khususnya mahasiswa pencinta alam itu jadi role model lah untuk pendaki-pendaki yang ya katakanlah FOMO tadi itu. Oh iya. Di Juga satu lagi Mas, apa itu? teman-teman yang pemirsa, untuk teman-teman pemirsa pendaki tua ya, pendaki tua itu jangan menutup diri ke mahasiswa pencinta alam, karena sudah jadi apa ya, rahasia publik. Kalau contoh nih, presiden kita itu juga salah satu alumnus Mapala di kampusnya. Kemarin Pak Ganjar juga ya. Juga wali kota Surabaya Bu Risma juga pernah sounding tentang dia itu salah satu anggota mahasiswa pencinta alam di kampusnya. Jadi Mapala ini sangat membentuk karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh sosok tersebut. Jadi sangat baiklah pengkaderan di mahasiswa pencinta alam ini. Jadi jangan menutup diri, maksudnya arek Mapala gak tahu kempro ya, gak tahu atus tak adoi. Jangan seperti itu. Tidak semua Mapala seperti itulah. Contohnya kan seperti Pak Presiden Jokowi, terus Pak Ganjar juga, terus Bu Risma, contoh-contoh seorang Mapala yang mengkontribusikan dirinya sebagai abdi negara ya, dengan stylenya yang khas ya, untuk mengembangkan khususnya lingkungan di negara Indonesia. Oke, jadi untuk pembahasan malam hari ini bersama Mas Wida tentang korelasi Mapala terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar kita sudah kita bahas di channel ini. Sekian dari kami Pendaki Tua Production bersama Mas Wida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.